It means santet itu ada. Gimana? It means santet itu benar-benar ada ya? Ada, benar-benar ada. Pesulap merah semakin gencar membongkar rahasia perdukunan. Mulai dari pembuktian ilmu pelet hingga santet online Ome TV. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau rakyat Indonesia masih kuat dengan hal-hal mistis. Seperti yang terasa di 7 daerah berikut ini. Wilayah pertama yang bisa kita kunjungi di daerah paling barat Pulau Jawa. Mereka saat ini memang mulai terbuka dengan masyarakat luar. Tapi urusan yang gaib-gaib mah tetap dilestarikan. Apalagi kalau ngomongin santet atau ilmu sihir. Kesaktian mereka sudah terkenal sampai ke luar negeri. Nah, siapa lagi kalau bukan suku Baduy. Masyarakat Banten ini sangat kental dengan hal-hal mistis lantaran masih mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Kalian mungkin familiar dengan larangan yang disebut nangari. Itu loh yang gak boleh mandi di sungai saat matahari tepat di atas kepala. Ironisnya, 5 pelajar asal Jakarta dikabarkan meninggal karena melanggar aturan tersebut. Seperti yang terungkap dalam artikel berikut ini. Jangankan orang di luar suku, penduduk asli aja bisa kena batunya loh. Termasuk saat mereka naik kendaraan pas bepergian. Padahal ada aturan untuk berjalan kaki. Meski ilmu hitam orang Baduy dikenal sangar, mereka tetap ramah dan kalem kok. Tenang aja. Nah, selama gak nyenggol, kamu aman deh pokoknya. Beralih dari Pulau Jawa, ilmu magis di suku ini juga gak kalah kuat. Sama seperti di Baduy, orang-orang di suku Asmat juga sangat menghormati leluhur. Mereka tinggal di pedalaman hutan dengan busana seperti ini sebagai bentuk penghormatan. Mengutip dari National Geographic, merusak alam berarti merusak tempat tinggal dewa mereka. Alhasil, sihir jadi cara masyarakat Asmat untuk menjaga alam sekitar. Buat kamu yang gak pengen dikirimin hadiah kayak gini, jangan membuat mereka tersinggung. Stereotip lain yang identik dengan suku ini adalah praktek kanibalisme. Dugaan itu muncul lantaran hilangnya beberapa penjelajah saat berada di wilayah suku Asmat. Seperti yang dialami Michelle Clark Rockefeller, putra dari Nelson Eldridge Rockefeller ini hilang secara misterius pada 19 November 1961 dan sampai saat ini belum ditemukan. Terlepas dari berbagai spekulasi yang bermunculan, suku Asmat kini lebih dikenal dengan hasil karya ukir mereka. Selanjutnya ada suku yang dikenal sebagai markasnya dukun santet. Reputasi itu muncul dari sebuah tragedi pada tahun 1998. Ratusan nyawa melayang, lantaran mereka diduga memiliki ilmu santet. Lantas seperti apa sih kekuatan mistis suku Osing? Jadi gini, mantra masyarakat Banyuwangi itu beda dari etnik lainnya. Bukan hanya magis hitam dan putih, mereka juga punya santet merah dan kuning. Kalau yang hitam biasanya digunakan untuk balas dendam hingga target meninggal dunia. Ini nih yang diklaim paling berbahaya. Sementara santet merah agar korban tersiksa batin maupun fisik. Nah, 2 santet berikut ini masing-masing digunakan untuk disegani orang lain dan penyembuhan maupun penolak bala. Tapi tenang aja, karena berikut beberapa cara penanggulangan santet. Lebih dari itu, semua kembali pada diri dan kepercayaan masing-masing. Lagi pula, budaya serta tradisi tidak pernah salah, dan kita lebih baik menjaga hal itu. Perwakilan suku berikut ini dinobatkan sebagai ketua paranormal sedunia. Wah, itu berarti mengalahkan suku Voodoo di Haiti. Profesor Sori Mangaraja Sitanggang dipercaya bisa menjalin komunikasi dengan 25 roh nenek moyang Batak. Seperti yang diungkap artikel bertajuk Seberapa Hebat Mistik Bangsa Batak berikut. Menariknya, hingga saat ini masih ada orang-orang dari suku Batak yang akrab dengan begu ganjang. Buat kalian yang belum tahu, itu adalah makhluk halus yang berarti setan panjang. Bentuknya mirip dengan manusia, tapi memiliki tangan dan kaki yang super panjang. Siapapun yang melihat mereka dipercaya akan meninggal beberapa hari kemudian.
Konon Parbegu Ganjang mengirim makhluk ini untuk mendatangkan orang yang tidak dia suka. Tujuannya apalagi kalau bukan membuat mereka hilang dari dunia ini. Selain dikenal dengan hal berbau mistis, masyarakat Sumatera Utara juga punya tradisi yang unik. Mulai dari mengokal holi, tarian sigale-gale, hingga kenduri laut. Ngomongin tentang daerah penguasa santet, rasanya nggak afdol tanpa suku yang satu ini. Mereka hidup di pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan identik dengan pakaian serba hitam. Konon ini melambangkan kesederhanaan bagi masyarakat Ammatoa. Meski terkesan kalem, suasana mistis di suku Kajang nggak kalah mengerikan. Selain bisa menghilangkan nyawa manusia, mereka juga jago dalam ilmu kebal. Kalau di sini, santet tuh disebut dengan doti. Media yang digunakan biasanya berupa foto dengan nama calon korban. Ironisnya, mereka tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan medis. Walaupun dikenal sangar, masyarakat Kajang tetap ramah dengan para wisatawan. Tapi kita juga harus mematuhi aturan mereka, seperti pengalaman yang dibagikan di artikel berikut ini. Beberapa dari kalian pasti udah nungguin orang-orang ini. Kemampuan mereka mengirim pelet dan guna-guna sudah menyebar kemana-mana. Salah satu ilmu magis suku Dayak yang paling terkenal adalah mandau terbang. Senjata tradisional ini bisa dikendalikan dari jauh loh, tapi bukan dengan remote control seperti yang dilakukan para dukun. Mandau seringkali digunakan untuk menyerang lawan dan melindungi kawan. Masyarakat Dayak juga sangat pantang dibuat marah. Belum lagi ramuan bulu perindu mereka yang dipercaya bisa memelet wanita ataupun pria. Insiden memilukan diceritakan Anggi dalam artikel berikut ini. Usut punya usut, itu ulah keluarga perempuan Dayak yang batal Anggi nikahi. Mengingat santet sudah menjadi permainan umum bagi mereka. Lantaran dipenuhi hal mistis, daerah berikut ini sampai dijuluki Hogwarts Van Java. Mereka dipimpin Bos Edi hingga dikenal sebagai markas besar paguyuban paranormal Indonesia. Terus kalian penasaran gak sih mereka datang dari mana? Wah, ternyata gini. Ibarat industri dodol di Garut, satu laris, yang lain ikut-ikutan. Saat 1-2 orang ngetop, yang lain ikutan nongol. Tapi munculnya paranormal di kota ini bukan kebetulan semata. Pati punya sejarah panjang dengan dunia gaib dan keramat. Mulai dari makam para tokoh spiritualis kondang, hingga perguruan yang dipimpin Nyi Senggoropati. Bagi kamu yang belum kenal, beliau adalah guru sebagian paranormal yang saat ini aktif berpraktek di Pati. Nah, itulah beberapa daerah penguasa ilmu santet di Indonesia. Meski terdengar mengerikan, mereka bisa ramah kalau kalian tidak mengusik.